Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ja'alal islam rahmatan lil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ja'al Qur'an imamal mustabin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'dah. Kepada para bapak, para ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada takmir Masjid Al-Manar yang saya cintai, saya hormati, dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pula. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah izinkan kita semuanya bisa duduk di majelis, di masjid yang Allah cintai, salah satu rumahnya yang mulia, yang sungguh kita ketika duduk di sini menjadi bagian orang-orang yang mudah-mudahan digolongkan orang yang bertakwa. Dan kita berharap, kita berdoa dengan duduknya kita di Masjid Taklim, Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita yang barokah, Allah tambahkan pahala kepada kita semuanya, Allah ampuni seluruh kesalahan kita, dan kelak mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali di dalam surganya. Allahumma amin. Keduanya, salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu menyebut-nyebutnya, kita sungguh mencintainya. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, adalah salah satu kebahagiaan tatkala Allah izinkan kita bisa bertatap muka dengan beliau Rasulullah di akhirat, dan beliau pun memberi syafaat kepada kita semuanya. Baru kira-kira 1 jam yang lalu, ketika saya buka WA, salah satu jamaah saya WA ke saya, Ustadz, ini persiapan pulang ke tanah air. Baru saja selesai kegiatan di Masjid Nabawi. Pertanyaannya, apakah saya ada tuntunannya? Apakah ada tuntunannya ketika sebelum pulang saya ziarah ke makam Nabi? Tulisan ini kemudian membuat saya mak teratap, mak deg, dan boleh dikatakan saya hampir meneteskan air mata karena kerinduan kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Saya cuma mengatakan, tolong sampaikan salamku kepada Rasulullah. Meskipun kita berada dimanapun berada, insya Allah salam itu nyampe, tapi ketika berada di samping makam Rasulullah ada nuansa tersendiri. Jadi mengingat kenangan ketika Allah izinkan kita bisa ke sana, berada di Raudhah, kemudian bisa datang ziarah ke makam Rasulullah dan mengucapkan assalamu alaika ya Nabi Allah, biasanya menangis di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang belum datang ke sana diizinkan Allah bisa datang ke semuanya ke sana. Bisa datang ke Masjid Nabawi, bisa tawaf di Masjidil Haram, dan mudah-mudahan kita semuanya yang sudah maupun yang belum bisa datang ke sana kembali. Itulah kenikmatan orang mukmin tatkala mereka disebut nama Rasulullah, ada perasaan
senangnya bukan main. Ada perasaan rindu bukan main. Kenapa? Beliaulah yang membawa agama ini. Beliaulah yang memberi syafaat kepada umatnya kelak. Ibu bapak yang saya hormati, makanya ketika kita berharap syafaat Rasulullah, banyak hal yang kemudian mengantarkan ke sana. Kita mungkin dengan sholat kita, mungkin dengan puasa kita, mungkin dengan zikir kita, mungkin dengan infak kita, dan mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini, materi yang akan kita sampaikan mungkin dianggap materi yang ringan. Tapi meskipun ringan, harapan kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat bahasa Arab begini. Rubba amalin saghirin tukabbirhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghhiruhu niyah. Berapa banyak amal yang dianggap remeh, dianggap kecil, tapi bisa menjadi besar pahalanya di hadapan Allah karena benarnya niat. Amalannya remeh, amalannya dianggap sederhana, amalannya mungkin orang menganggap kayak gitu, tapi niat yang benar menyebabkan bisa berpahala besar. Dan berapa banyak orang yang beramal dengan amalan-amalan yang besar, tetapi menjadi kecil di hadapan Allah karena salahnya niat. Niat, Bapak Ibu. Mohon maaf, dengan ketika berangkat niatnya sudah luar biasa belum? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mau kemana Pak? Mau ngaji. Mau kemana Bu? Mau ngaji. Kira-kira begitu ya, niat. Oleh karena itu, materi yang kita sampaikan mungkin dianggap sederhana dan ringan. Bahkan mungkin materi ini Bapak Ibu sudah menjadi sesuatu yang sangat hafal dengan materi itu. Tetapi karena saya tertarik dengan kalimat tadi, sesuatu yang ringan bisa menjadi berat di hadapan Allah, maka saya berharap materi yang dianggap ringan ini nanti menjadi penambah faedah kita semuanya. Yang akan kita sampaikan adalah adab ketika kita menjenguk orang sakit dan adab bagaimana ketika kita sakit. Materinya sederhana kan? Menjenguk orang sakit dan ketika kita mendapatkan musibah berupa sakit. Kita akan mengawali dulu dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan hakul muslim ala muslim khamsun. Dalam hadis yang lainnya dikatakan situn. Rasulullah menyampaikan hak muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Di hadis yang lainnya mengatakan ada 6. Kita sampaikan yang di hadis yang jumlahnya ada 5. Apa saja itu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya? 1. Raddus salam. Raddus salam artinya adalah menjawab salam. Kedua, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Ketiga, watibaul janaiz, mengantar jenazah. Yang keempat, wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan ketika kita diundang. Yang 5, wa tasmitul atis, mendoakan atau menjawab ketika ada orang yang bersin. Inilah haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya. Akan kita sampaikan sendiri. Kita sampaikan sedikit pengertian yang Bapak Ibu insyaallah paham. Pengertian hak
berarti ada kewajiban. Ada kewajiban berarti ada hak. Saya ambilkan contoh sederhana begini Bapak Ibu. Berumah tangga. Ada suami, ada istri. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami adalah sekurang-kurangnya memberi nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir apa? Ya kira-kira ya bapak memberi bulanan itu nafkah lahir. Bisa dipahami Ibu? Nafkah batin apa? Nafkah batin adalah, mohon maaf, jangan selalu diartikan nafkah batin itu hanya seputar kamar dan kamar. Nafkah batin adalah bisa dimaknai memberi ketentraman kepada istri, memberi kedamaian kepada istri. Sehingga seorang bapak mengajak istrinya duduk di masjid taklim, itu bagian memberi nafkah batin. Ketika seorang suami telah memenuhi kewajibannya, maka berikutnya apa? Dia berhak mendapatkan hak. Haknya apa? Ditaati. Sekarang wanita atau ibu-ibu, istri juga punya hak dan kewajiban. Apa haknya istri? Dinafkahi lahir dan batin. Setelah seorang istri mendapatkan nafkah lahir dan batin, maka kemudian istri harus memenuhi kewajibannya. Kewajibannya apa? Taat kepada suami. Kira-kira begitulah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Sehingga ketika kita bicara hakul muslim ala muslim khamsun, haknya muslim kepada muslim yang lainnya ada 5. Maka di situ ada namanya hak dan kewajiban. Di antaranya adalah raddus salam, menjawab salam. Bapak Ibu, pertanyaan saya dibantu jawab. Ibu bapak, menjawab salam itu wajib atau sunnah? Mengucapkan salam sebenarnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Saya ulangi, menjawab salam itu wajib atau sunnah? Mengucapkan, mengawali salam itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kira-kira pahalanya besar yang memulai atau yang menjawab? Pahalanya besar yang memulai atau yang menjawab? Pahalanya sepertinya lebih besar yang memulai, meskipun kedudukannya sunnah. Menjawab wajib. Bagaimana tatkala kita bertemu dengan saudara muslim? Yang paling baik adalah yang mengucapkan salam. Itu yang lebih baik. Dialah orang yang pertama. Dalam suatu riwayat kita temukan bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menjumpai sahabat. Yang kita dapat keterangannya lah, Rasulullah itu ketika bertemu dengan sahabat, maka beliaulah orang yang pertama mengucapkan salam, menjulurkan tangan, dan tidak melepas jabatannya sebelum sahabat yang melepaskan. Begitulah hangatnya Rasulullah. Beliaulah yang menjulurkan tangannya lebih dulu, mengucapkan salam lebih dulu, dan beliau yang melepaskan jabatan tangan yang terakhir sampai sahabat melepaskan. Itulah Rasulullah. Dan ini adab. Makanya kesempurnaan salam itu adalah tidak hanya assalamualaikum, tapi kemudian ada tasafah. Tasafah itu jabat tangan. Kesempurnaannya. Ada satu riwayat yang kita dapatkan
tasafahu yadhhabil ghillu an qulubikum afsus salama bainakum. Berjabat tanganlah di antara kalian satu dengan yang lainnya, karena berjabat tangan itu akan menyebabkan rontoknya, runtuhnya, hilangnya perasaan tidak suka dengan saudara muslim. Jabat tangan yang hangat. Makanya Bapak Ibu, adab jabat tangan adalah ketika jenengan menjabat tangan saudaranya, tatap wajahnya, berilah senyuman kepadanya. Adab. Si orang yang mendapatkan salam pun sama, tatap wajah temannya, jawab salamnya. Ibu-ibu lebih luar biasa lagi, Pak. Ibu-ibu itu tidak cukup assalamualaikum, tok, enggak, tambahi jabat tangan, tambah lagi. Itu ibu-ibu, kental banget nih. Bagus tuh. Itulah jabat tangan. Makanya seorang muslim ketika bersalaman adabnya hendaklah dipenuhi. Tolong ketika diucapkan assalamualaikum, wajahnya temannya dilihat. Jangan lihat HP-nya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan nyebel ki. Mudah nggak ada pada diri jamaah kita semuanya. Yaitu raddus salam, menjawab salam. Kemudian yang kedua, wa iyadatul marid, yaitu menjenguk orang sakit. Inilah yang akan kita sampaikan. Yang lainnya mungkin kapan-kapan atau mudah-mudahan ada Ustadz yang menyampaikan tentang wattibaul janais, mengantar jenazah, wa ijabatu da'wah, memenuhi undangan, wa tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Nah, itu mungkin kapan-kapan atau mudah-mudahan ada Ustadz yang bisa menyampaikan itu. Tapi di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan adab menjenguk orang sakit. Bapak Ibu semuanya, akan kita sampaikan kabar gembira dulu sebelum kita menjenguk saudara kita yang sakit. Ada kabar gembira yang menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma min muslim ya'udu musliman ghutbatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta tumsi." Tidaklah seorang muslim yang dia menjenguk saudara muslim yang lainnya di pagi hari. Ada muslim atau muslimat yang pergi ke saudaranya muslimat di pagi hari. Illa ala alaihi sab'una alfa malakin. Illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta tumsiya. Maka akan didoakan. Maka malaikat akan berselawat. Saya artikan malaikat mendoakan dia kepada orang yang menjenguk saudara muslim. Berapa malaikat yang mendoakan dia? 70.000 malaikat akan mendoakan dia. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya orang yang menjenguk orang sakit. Datang pagi-pagi didoakan oleh malaikat sejak pagi datangnya sampai sore. Berapa malaikat yang mendoakan? 70.000 malaikat. Wa in atahu asyiyatan illa sal'ali sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan apabila dia menjenguk di waktu sore, maka akan didoakan malaikat sampai pagi hari. Malaikat yang mendoakan 70.000. Berarti didoakan malaikat jumlahnya yang sangat banyak sekali. Dalam satu riwayat yang lainnya disampaikan, kita mendapatkan riwayat yang lainnya, sesiapa yang duduk di tempatnya orang yang sakit, menjenguk saudara muslim yang sakit,
sejak dia duduk sampai dia meninggalkan, sejak dia duduk pada waktu duduk di situ, maka malaikat memohonkan ampun baginya. Kalau begitu bersemangat enggak jenguk orang sakit? Saya ulangi. Kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa orang muslim yang menjenguk saudara muslim lainnya. Maka yang pertama akan didoakan oleh malaikat sejak pagi sampai sore. Jika datangnya pagi jumlahnya 70.000. Dan jika dia menjenguk di waktu sore, maka akan didoakan malaikat sejak menjenguknya waktu sore sampai pagi hari, jumlah malaikat 70.000. Dan kedua, Rasulullah menyampaikan wa kana lahu kharifun fil jannah, maka Allah akan sediakan bagi dia yaitu sebuah taman di dalam surga. Menjenguk saudara muslim didoakan 70.000 malaikat di waktu itu sampai waktu sore atau pagi. Dan yang kedua, diberi kabar gembira Rasulullah SAW dengan kebun di tengah surga. Kira-kira senang banget enggak? Senang. Oleh karena itu, dengan berharap seperti itu, sebagai bentuk cinta kita kepada saudara muslim, maka kemudian kita tunaikan. Saya tanya dulu Bapak Ibu, ini saya pengalaman saya. Ketika saya sakit, kalau dijenguk orang kok seneng? Kira-kira jenengan sama enggak? Sama. Nek sama berarti ini pemenuhan hak dan kewajiban orang muslim, maka tunaikan gitu. Setelah kita mengetahui bagaimana orang yang menjenguk orang muslim, dengan satu didoakan 70.000 malaikat, yang kedua disediakan baginya kebun di tengah dalam surga, maka kemudian ketika kita sudah berangkat, kita sebaiknya punya adab kita tunaikan. Bismillah, mau berangkat ya bersama teman-temannya. Ketika berangkat kemudian sampai di tempatnya si sakit, apakah itu di rumah, apakah sendiri atau berombongan? Kalau rombongan nanti adabnya bisa diwakilkan tentang bagaimana apa yang diucapkan. Ketika kita pergi ke tempatnya, mungkin di rumah atau di rumah sakit, bagaimana adabnya? Yang pertama, mujamalah. Mujamalah. Istilah sederhananya adalah ya basa-basi, say hello. Wis pirang dino larane. Tadi di rumah sudah tahu nggak beritanya? Sama temennya, Bu, tahu nggak Bu Anu, Pak, tahu nggak Pak Anu di rumah sakit? Rumah sakit mana? PKU. Ya, kita kan sambil promosi rumah sakit kita ya. PKU. Sakitnya apa? Sakitnya Anu. Berapa hari? Sudah sekian hari. Ya dengan kesana tanya, gimana kabarnya? Sekarang mengerti loro kok ditakoni kabari. Sudah berapa hari sakitnya? Tadi sama temennya tanya enggak? Tanya. Gimana perkembangannya? Tidur sama siapa? Yang jaga siapa? Makanya enak enggak? Itu namanya basa-basi. Perlu enggak? Perlu enggak? Perlu. Jadi dengan tiba-tiba masuk, wis ngerti nek loro sampean. Sama loro ning anu to, wis 3 dina to, urung mari to. Kira-kira balang watu mawon iku. Jadi itu perlu diungkapkan. Diungkapkan kata-kata yang sifatnya untuk membuat suasana cair. Kita kemudian ngobrol-ngobrol sama dia dalam rangka menghibur kepada dia. Itu suasana dicairkan dulu. Berapa hari, siapa yang jaga, kira-kira perkembangannya gimana, tidurnya gimana,
Itu diucapkan kepada mereka. Ya, sopan santunnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memberi semangat dengan kata-kata yang menyebabkan dia bersemangat. Mungkin dengan kalimat, lorone apa? Lorone mari insyaallah. Ngesuk Bali. Kan nggo kono ke tangga kaya ngono ke wingine loro wis mari Bali. Ngosik to, aja nglancang to. Jadi berilah ucapan-ucapan yang membuat semangat. Ya Allah, nang rumah sakit Mbak Ayu. Ngerti ini sehat wae, ngerti ini sibuk banget leh dagangan, leh teng kebun. Ternyata sakit toh. Wis ora tau ngaji, tak arep-arep lho Mbak Ayu ngesuk nek mari mangkat ya. Seneng enggak? Itu ucapan-ucapan yang dia itu kemudian ada semangat hidup. Ucapan-ucapan kata-kata ini yang bagus menyebabkan dia punya harapan. Nah mau jangan ngasih ucapan sing keluar yang kedua. Lorone apa kan? Ya Allah, wingi go kono ke loro koyo ngene mati. Koyo ngene sampeyan ya ora mati bidu kecu. Jadi ketika melihat saudara muslim yang di rumah sakit kok meskipun wajahnya biru kecu, jenengan batin aja tokno. Ya Allah yu larane apa kok kita berkecu. Jangan ucapan kayaknya wajahnya sudah mulai merah, mulai bersih meskipun batinnya iji biru kecu. Nggak apa-apa. Meskipun nanti di luar jenengan ngobrol sama temen-temennya nggak apa-apa nih ngojo nganti ono sing ngerti. Koyone abot ya nek koyo ngono kae di luar. Nek di situ nggak boleh. Karena saya pernah Pak, Bu, bapak saya ketika sakit itu saudara jauh saya itu datang lihat bapak saya yang kondisinya sangat keras sekali, keluar di depan pintu kamar itu mengatakan, "Hayo nek koyo ngono ki biasane ora kuat suwi." Kula mboten ngerti ning ade kula sing lapor kali kula niku rasane kemropok nggih Pak nggih. Kula njuk, wah ya Allah nek ora iso ngucap yang mbok ya meneng utawa rasa tilik to. Ngaten nggih. Hati bae kalimate ki sing serik sinten? Anak-anake to sing krungu. Jangan kata-kata itu keluar. Wong kita datang untuk memberi semangat. Kita datang untuk mendapatkan pahala. Kita datang untuk meraup kebun di surga. Kok kemudian kata-kata itu keluar, hangus tuh. Dan ucapan yang menyemangati orang sakit itu sangat bermanfaat. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Pengalaman saya. Saya ketika pas masa pandemi, kayaknya itu saya kena COVID. Kayaknya kena COVID. Apa indikasinya? Di antaranya belum swab tapi saya dirapid dinyatakan reaktif. Saya batuk, pilek, demam. Bau enggak membau. Kira-kira ya patut dimasukkan gitu kan? Pada waktu setelah geger-gegernya katekan. Kan katekan geger tuh. Tahu geger zaman dulu enggak COVID itu? Katekan kan geger tuh. Dikatakan nek ketemu karo wong katekan ojo gelem salaman. Duit ora payu wong katekan. Kenapa? Ono wong katekan sing balus keluar Jawa terkena. Masih ingat enggak cerita itu? Katekan betul-betul menjadi warga desa yang diisolasi sama tetangganya. Saya pergi Pak Dokter, sebut saja Pak Dokter Tono, dokter umum. Saya mikir ya Allah, ngonek COVID kok kemudian dirujuk dan dikarantina, mungkin di PKU koyo ngopo keronton-rontoni kula nggih. Di Pak Tono kemudian diperiksa, ditanya macam-macam, sakitnya apa dan lain sebagainya. Saya kemudian tanya, Pak Dokter, kira-kira kula COVID mboten? Ora usah ngomong COVID. Bali,
ngasuh mari. Mari niku Pak Bu. Cobi nek Pak dokter mengatakan sampean Covid, sampean kudu isolasi, sampean ke rumah sakit, bededek mboten? Bededek. Tapi ucapan itu sampai sekarang terngiang-ngiang dalam hati saya, itulah motivasi. Itulah memberi semangat hidup. Saya masih hidup ini. Saya punya harapan hidup ini. Ucapannya orang saya mikir kopet-kopet, bali, ngasuh, istirahat, makan yang banyak, mari. Itu saya jadi semangat Bapak Ibu. So bina mana sama kau yang sudah mati wi. La haula wala quwata illa billah. Ucapkan ucapan yang menyemangati bagi si sakit. Kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi apa itu? Masya Allah. Yang kedua? Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada si sakit. Wow, memberi kabar gembira. Wong loro kok kabar gembira? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma yamradu mu'min wala mu'minah wala muslim wala muslimah illa hatallahu bidzalik khotoyahu kama yankhatul waraqu minasyajar." Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah seorang muslim atau muslimat yang sakit, mukmin atau mukminat yang sakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan musibah itu, sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya orang yang sakit itu akan digugurkan dosa-dosanya. Pertanyaan, jenengan punya dosa enggak? Yuk berharap sakit boleh enggak? Jangan. Ada hadis yang lainnya tentang orang yang mendapatkan musibah. Seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah, apapun musibah yang menyebabkan dia merasa gundah, merasa risau dengan musibah itu, maka bisa melebur dosa dia. Sampai seandainya seorang muslim tertusuk duri, maka kemudian bisa melebur dosanya dari musibah yang didapat. Kalau begitu semuanya orang muslim itu enak nggih Bapak Ibu nggih. Mumet musibah. Mumet orang di duit musibah enggak? Ya musibah juga. Kemudian yang keempat, mendoakan. Kalau ada satu rombongan nanti ada yang jadi imamnya ini. Ibu kalau bersama-sama para ibu ya nanti ada yang menjadi pemimpinnya yang mendoakan. Bapak kalau ada orang yang dianggap paling dipercaya, ya dialah yang nanti disuruh mimpin doanya. Mendoakan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika kita menjenguk saudara kita yang sakit. Saya ajarkan doa yang paling mudah saja pada Bapak Ibu. Nek ruwet-ruwet ndak mumet. Kan mudah itu tinggal praktek kan. Doa yang paling mudah adalah Rasulullah mengajarkan, bunyinya nanti setelah saya mengajarkan untuk diulang. Allahumma sfi. Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Ya Allah sembuhkanlah. Si sakit siapa? Misalnya si sakit Pak Parjo. Ada Pak Parjo nggak di sini? Ada? Kalau nggak ada, yo nggak apa-apa ada jangan contoh. Tapi kalau ada, yo kita doakan. Contoh, Pak Parjo. Allahumma shfi Pak Parjo. Meskipun bahasa Arab nggak ada kata-kata Pak, itu nggak ada. Itu gaduh-gaduh. Coba jenengan ulangi. Pak Parjo. Lo kok gitu toh?
Allahumma sfi Pak Parjo ngono to. Pak Parjo. Allahumma sfi Pak Parjo. Bu Parjo. Pak Selamat. Bu Selamat. Pak Tugimin. Bu Tugimin. Hafal kan? Hafal. Boleh ditambah dengan ucapan motivasi. Kalimatnya, dan ini dipraktekkan Rasulullah. La ba'sa tahurun insyaallah. Gimana? La ba'sa tahurun insyaallah. Coba ulangi. Ulangi. Penyakitmu itu enggak apa-apa. Insyaallah sembuh. Ya, insyaallah sembuh dan Allah ampuni dosa kamu. La ba'sa tahurun insyaallah. Ulangi. Kalau saya baca dengan kalimat ini, Allahumma sfi Pak Parjo, la ba'sa tahurun insyaallah. Bersama. Tahurun insyaallah Bu Parjo. Allahumma sfi Bu Parjo, la ba'sa tahurun Pak Selamat. Allahumma sfi Pak Selamat, la ba'sa tahurun Bu Selamat. Pak Tugimin. Alhamdulillah hafal. Nggak usah panjang-panjang, kecuali nanti ustadznya bisa baca doa yang panjang. Allahumma rabbana si dan seterusnya. Bapak Ibu semuanya, itu kurang lebih adab ketika kita menjenguk orang sakit. Yang pertama, mujamalah, basa-basi, ucapan-ucapan pembuka. Yang kedua, memberi selamat. Yang ketiga, memberi kabar gembira tentang pahalanya orang yang sakit. Dan yang keempat adalah mendoakan. Kemudian berikutnya, bagaimana adab ketika sakit? Karena kita itu mesti sakit. Gak ada rumus dunia itu selalu sehat. Hidup itu cuma dua. Kalau nggak sehat, kalau nggak kaya, cuma itu aja. Kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak kaya, miskin. Kalau nggak hidup, mati. Sabar toh, cukup mati toh. Baik, bagaimana adab ketika sakit? Kita ulangi kembali. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, menjadi hiburan bagi mereka kita yang mendapatkan sakit. Rasulullah menyampaikan, ma yamradu mu'min wala mu'minah wala muslim wala muslimah illa hatallahu bidzalik khatayahu kama yankhatu ala waraqum minasyajar. Tidaklah seorang muslim laki-laki dan perempuan yang sakit, orang mukmin laki-laki dan perempuan yang sakit, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahannya dengan sebagaimana Allah gugurkan dedaunan dari pohon. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah bersabar. Bersabar dan ridha. Sabar dan ridha. Pertanyaannya, mudah atau berat? Mudah. Mudah atau berat? Mudah.
diucapkan, berat dipraktekkan. Pertanyaan Bapak Ibu, boleh nggak ketika kita sakit itu mengatakan keluhan, aduh, boleh nggak? Halo, boleh nggak? Boleh. Nah, itu sifat manusia ya. Jangan-jangan jenengan kesandung belum mengucapkan innalillah, waduh. Boleh. Sepanjang ucapan itu tidak menunjukkan kekecewaan terhadap musibah. Misal kecewa, sialan. Napa Bu mau? Tambani ora mari-mari. Kecewa enggak? Niki mireng mboten toh? Telo. Tambani gorono rene kok ya ora mari gitu. Boleh enggak? Enggak, boleh. Tapi mengatakan ya Allah sakit, ya Allah. Aduh ya Allah, itu kalimat-kalimat yang memang manusiawi. Ada tafsir dalam surat Al-Infitor itu tafsir bagus sekali. Nah, bagus sekali. Nek dilacak nanti jadi lama. Ada tafsir yang bagus sekali dalam surat Al-Infitor. Tapi saya nggak bacakan ya, nanti tidak jadi lama. Diceritakan begini. Bahwa orang yang mengatakan aduh itu boleh. Tetapi Imam Ahmad beliau tidak pernah mengatakan aduh. Jadi kalau sakit itu ditahan saja. Ini nek kula mboten saged, Bu. Niki cukup Imam Ahmad mawon nggih. Nah, artinya bahwa mengucapkan aduh, ya Allah, masya Allah, nah, itu sifat manusiawi. Sepanjang tidak menunjukkan rasa kecewa dengan musibah. Paham ya? Tapi intinya ketika kita mendapatkan musibah sakit adalah sabar dan ridha. Ketika sabar dan ridha, maka berlaku hadis tadi. Siapapun orang mukmin, orang muslim, laki-laki, perempuan yang dia ketika mendapatkan musibah itu ridha, sabar, maka berlaku hadis pada dirinya apa? Allah akan lebur dosanya sebagaimana dedaunan yang jatuh dari pohon. Ning nek ora terima kira-kira dapat pahala enggak? Enggak. Dilebur dosanya enggak. Haning marem Marem itu bukan sesuatu yang menyebabkan kebahagiaan menurut agama. Marem itu hawa nafsu. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan cobaan sakit setelah sabar ridha, yang kedua, yakinilah bahwa musibah itu sudah ditakdirkan Allah. Yakinilah bahwa sakit itu sudah ditakdirkan Allah. Meskipun musibah, meskipun sakit itu berawal dari kesalahan kita. Saya ulangi. Ketika musibah itu sudah terjadi, maka seorang muslim hendaklah yakin bahwa itu takdirnya Allah. Meskipun musibah atau sakit itu berawal dari kesalahan kita. Contoh kesalahan kita. Bapak, jenengan dipun antar kalian ibu teng griya sakit. Utek ke dokter umum. Teng dokter dipun tangleti. Gerai napa, Pak? Gerai kula niku cenut-cenut. Oh, mungkin kolesterol, mungkin asam urat. Bapak pun sepuh nggih, mboten usah dahar jeroan, mboten usah dahar emping, mboten usah dahar kacang-kacangan. Aku lho seneng ya Pak Dokter, ojo. Ngondak loro niku mat, ya. Nggih Pak Dokter, Bu, pirengno niku Bapak, kandhani teng dalem. Nggih Pak Dokter.
sehat, bodoh. Sehat, bodoh. Nang ruang tamu niku Bu weruh toples. Isine kacang niku kaya joget. Weruh emping kaya ning awe-awe. Garinipun ibu mboten teng dalem. Wah, nyicip kacang, nyicip emping, nyicipin niku mboten setunggal ning ngeruk. Wah, ngeruk. Ibu kondur, "Pak, enten tamu to, Pak?" "Ana apa to, Bu?" "Ha iki kok kaya toplese ketong kelong akeh. Ayo ana wong seneng dahar kacang niku, Bu. Dahar emping niku, Bu. Jenengan ya, Pak." "Ora wani. Pak Dokter nglarang iki. Ketok gagah niku." Jam 8 bengi mulai cendut-cendut. Jam 9 bengi mulai ngulet-ngulet. Jam 10 bengi, "Bu, aku diantar nang PKU." "Kenapa, Pak?" "Ora penak." "Kenapa, Pak?" "Ora penak." "Embuh ora kena ngopo." Mandang Pak Dokter, "Jenengan dahar emping nggih, Pak?" "Oh." Ibu kayak duka ibu. Berarti itu kesalahan kita enggak? Kesalahan kita. Tapi karena sudah terjadi ya sudah takdir. Ning salah. Misal jenengan naik kendaraan, motor, mobil. Jenengan tergesa-gesa. Banter itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi banter kesusu dekat dengan kecelakaan. Betul nggak Bapak Ibu? Wis banter kesusu. Biasanya dekat dengan kecelakaan nggak? Kita karena mengejar waktu, maka kemudian kita banter dan kesusu, tergesa-gesa. Akhirnya di kendaraan lihat di kendaraan dia tidak melihat ada jeglongan, genangan air, banter kesusu, tiba bawa ke rumah sakit. Kesalahan kita enggak? Tapi sudah terjadi belum? Ya sudah, itu namanya musibah dan sudah terjadi bernama takdir. Ketika sudah terjadi yang bernama takdir, maka kita percaya ini sudah ditakdirkan Allah. Orang muslim, apapun yang terjadi, terutama yang tidak menyenangkan, maka yang terjadi itu berarti sudah ditakdirkan Allah, harus diyakini. Karena itu bagian daripada rukun iman. U'minu biqadri khairi wa syarrih. Aku beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Kita kan ditanya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Dan selalu mengatakan rukun iman yang 6 adalah percaya dengan takdir baik dan buruk. Itu tidak hanya teori, tapi prakteknya ketika kita mendapatkan senang, siapa yang enggak mau? Tapi ketika mendapatkan musibah, siapa yang mau? Tapi karena sudah terjadi, ketika itu mengatakan ini takdir Allah. Berat atau tidak? Makanya selalu saya mengulang-ulang di dalam pertemuan itu, saya mengatakan idza asabaka syai'un fala taqul lau anni kadza wa kadza walakin qul qadarallahu ma sa'afala. Jika musibah itu mengenai kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan andai kata, umpamanya, seandainya, coroho, tapi ucapanlah ini takdir Allah. Nek takdir yang menyenangkan mau enggak? Mau. Takdir yang tidak menyenangkan mau enggak? Enggak mau. Tetapi hidup itu cuma 2. Kalau enggak sehat, kalau enggak senang, itu yang harus kita lewati. Kemudian yang ketiga, setelah kita sabar dan ridho dengan musibah, kedua yakin bahwa sakit itu takdir dari Allah, maka yang ketigalah berikhtiar. Berikhtiar. Cari tombo. Mungkin ke dokter, mungkin ke tukang pijit, sesuai dengan kebutuhannya kan. Kalau misalnya kecedek, madu ke dokter apa ke tukang pijit? Ya nek saya ke tukang pijit. Artinya itu ikhtiar.
ikhtiar. Tapi ingat, ikhtiar ini kemudian ada rambu-rambunya, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali ketika kita pergi ke dokter, karena ikhtiar tadi, setelah kita bertemu dengan dokter, kemudian dinasihati dokter, dan kemudian kita pulang mengatakan, goro-goro Pak Dokter, mari penyakitmu, nggak boleh. Betul ya? Kok mari? Kayak Pak Dokter ke ampuh? Enggak. Jangan mengucapkan goro-goro Pak Dokter. Ibu kok sehat? Goro-goro ngombe obat. Resep ini saya jadi sembuh. Jangan. Pak Dokter itu sebagai perantara. Obat sebagai yang menyembuhkan siapa? Allah. Itulah keyakinan orang mukmin. Semuanya itu perantara. Berapa banyak orang yang dibawa ke dokter yang spesialis tersebut, ternyata ada yang gagal, mati. Betul? Dan berapa banyak orang yang minum, makan obat yang dianjurkan, tidak sembuh. Kenapa? Yang menyembuhkan Allah. Dokter perantara, obat perantara. Itulah sikap orang mukmin, karena itu menjadi bagian keimanan mereka kepada Allah, tetapi harus kita berikhtiar. Ke dokter bagian daripada ikhtiar. Minum obat bagian daripada ikhtiar. Maka kita tunaikan. Kemudian yang keempat, yaitu berdoa. Ketika sakit berdoa Bapak Ibu. Karena kita nggak tahu bagaimana Allah cara menyembuhkannya, nggak tahu. Ada cerita begini. Ini cerita. Tapi cerita itu wallahu alam, karena ini cerita dari orang. Sampai ke telinga saya. Ada seorang pemuda, dia naik kendaraan. Jatuh, kepalanya bentur. Kemudian dengan jatuhnya tadi, kepalanya bentur tadi, itu akhirnya menjadi pengantar dia buta. Buta. Sampai bertahun-tahun, sampai berkeluarga juga dia menikah. Sampai berkeluarga dan dia punya anak. Suatu hari, ketika anaknya itu menangis menjerit, dengan refleksnya dia sebagai bapak, dari tempat duduknya dia refleks ingin mendekati anak yang nangis tadi, anaknya dia. Maka kemudian dia langsung berdiri dan lari, dan larinya lupa dia nabrak tembok, jatuh. Setelah jatuh kemudian dia siuman, dan dari siumannya itu kemudian dia matanya bisa melihat kembali. Kayak sinetron ya. Ya hidup itu cuma kayak gitu. Artinya doa Bapak Ibu. Allah yang memberi sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Minta sama Allah. Begitu yang kita sampaikan Bapak Ibu, mudah bisa diambil hikmahnya. Saya ingin mengevaluasi kembali. Bagaimana adab kita ketika kita sebentar. Apa yang didapat ketika kita jenguk orang yang sakit? Pertama, didoakan malaikat, jumlahnya 70.000 malaikat. Yang kedua, disediakan baginya kebun di tengah-tengah dalam surga. Lalu ketika kita berangkat ke tempatnya orang sakit, adabnya kita tunaikan. Yang pertama, mujamalah. Yang kedua, memberi semangat. Yang ketiga, memberikan kabar gembira. Yang keempat, coba saya dibantu doanya. Yang sakit adalah Pak Parjo. Pak Parjo, la ba'sa tahurun insyaallah. Bu Parjo, la ba'sa tahurun insyaallah. Pak Tugiman, Allahumma sfi Pak.
la ba'sa tahuran. Butuh gimana? Allahumma sfi la ba'sa tahurun. Alhamdulillah apal. Kemudian berikutnya, sekarang ternyata kita yang sakit. Yang perlu diingat ketika kita sakit apa? Yakinilah orang mukmin ketika sakit akan dirontokkan dosanya sebesar seberat musibah itu. Sehingga ketika kita sakit, yang harus kita lakukan pertama, sabar dan ridha. Kedua, yakin bahwa musibah sakit itu takdir Allah. Yang ketiga, berikhtiar. Yang keempat, alhamdulillah mudah bisa dijadikan pelajaran kita semuanya, bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan kalau ada orang yang sakit, jenguk dengan harapan seperti itu semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.